Saham perbankan di Indonesia semuanya turun. Semua orang pasti rugi dan loss. Sebenarnya, apa sih yang sedang terjadi di saham perbankan Indonesia? Let me explain it to you guys. Welcome to Aska Membahas Geopolitik. Oke, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dunia saat ini? Kenapa semua saham perbankan Indonesia itu bisa turun? Bahasa gampangnya, hal ini akan dikaitkan dengan teori makroekonomi dan juga teori kewarganegaraan. Jadi kita akan punya dua basis di sini yang akan kita bahas panjang video ini. Dalam teori makroekonomi, ada beberapa hal yang memang bisa kita bahas, yaitu yang pertama, interest rate theory. Yang dimana kalau suku bunga tinggi, otomatis kredit akan melambat. Konsumsi turun, investasi pun juga turun. Akibatnya, laba bank bisa tertekan dan saham bank pun turun. Dan kaitannya dengan Indonesia adalah kalau Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga rupiah dan inflasi, sektor perbankan bisa terdampak. Dan kemudian di sini ada yang namanya investor confidence theory, yang dimana harga saham itu bergerak karena ekspektasi masa depan. Kalau investor takut terhadap resiko ekonomi atau global, saham turun walaupun fundamentalnya masih bagus, teman-teman. Jadi contohnya, hal yang memang mempengaruhi investor confidence theory adalah satu, ketidakpastian global, dua, konflik geopolitik, dan tiga adalah capital outflow. Sekarang, apa sih hubungannya dengan kewarganegaraan? Mungkin beberapa dari teman-teman sudah belajar terkait wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara di sini adalah wawasan Nusantara yang berhubungan dengan geopolitik dan juga kebijakan luar negeri. Cara menghubunginya adalah bahwa Indonesia bukan negara yang berdiri sendiri. Jadi memang sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia terhubung dengan jalur perdagangan di dunia, investasi asing, dan juga dinamika global. Artinya, perang dagang yang terjadi sekarang dan konflik regional yang beberapa terjadi di beberapa negara, kebijakan suku bunga global atau ketegangan geopolitik bisa berdampak ke pasar keuangan Indonesia. Simpelnya, teman-teman. Jadi, gejolak global seperti suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, maupun arus modal internasional dapat mempengaruhi stabilitas pasar domestik, termasuk saham perbankan Indonesia. Sikap kritis yang bisa kita ambil adalah turunnya saham bank bukan berarti ekonomi sepenuhnya hancur. Seringkali itu adalah respons jangka pendek yang sedang terjadi pada saat ini, khususnya pada pasar sentimen global. Jadi, masalah utamanya justru harus kita kilas balik, yaitu literasi keuangan masyarakat yang rendah, banyak orang panik yang langsung ikut jual, dan mudah termakan narasi negatif. Nah, sekarang saran, solusi, atau rekomendasi yang bisa kita terapkan adalah mungkin untuk pemerintah, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi makro itu sendiri. Kemudian memperkuat komunikasi kebijakan dan tingkatkan kepercayaan investor itu sudah pasti. Dan jaga diplomasi ekonomi global. Karena hal ini sangat berhubungan dengan kestabilan perbankan atau kestabilan saham IHSG di Indonesia. Dan untuk masyarakat, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Untuk masyarakat tentunya harus meningkatkan literasi ekonominya lagi, karena banyak orang-orang itu yang termakan fake news, hoax, atau beberapa misinformasi yang ada di sosial media. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, benar-benar harus memperhatikan tingkat literasi ekonomi global dengan lebih baik. Di era modern sekarang, menjadi warga negara Indonesia bukan hanya soal taat hukum, tapi juga soal memahami bagaimana ekonomi nasional sedang berlangsung dan terhubung dengan dunia. I'm Aska, dan this is Aska Membahas Geopolitik. Thank you for watching.